Halo, Assalamualaikum adik-adik. Dan kali ini kakak pakai baju biru nih. Di belakang kakak juga ada lemari biru. Semuanya biru. Tapi kali ini teman-teman sudah tahu nggak kita mau cerita apa? Nah, kali ini kakak punya teman namanya Mei. Dan Mei ini dia mau mencari laut. Dia belum tahu laut itu sebenarnya seperti apa. Nah, simak cerita kali ini ya. Dengan judul Mei Mencari Laut. Karangan Do Kiep Nat. Ilustrasi oleh Li Ti Mei Puong. Sudah siap? Nah, pertama, di desa Mei itu tertutup oleh kabut tebal yang sangat dingin. Di desanya seperti itu, tuh seperti yang adik-adik lihat di sana gitu. Kemudian, tapi gurunya menanggapi, di desaku ada pasir yang sehitam arang. Oh, Mei penasaran. Tuh. Nah, sudah kenal belum? Ini bapak gurunya. Dia yang mengajarkan alfabet dan nomor, gitu, abjad gitu. Dan tapi nggak satupun dari Mei ataupun murid-murid yang lain itu tahu di mana desa guru itu. Kemudian ketika Mei nanya, gurunya menjawab, aku bapak dari desa yang berada di dekat laut. Di mana itu? Ditanya Mei. Apakah kerbau di desamu besar? Apakah babi di desamu gemuk? Kemudian bapaknya menanggapi, laut itu tidak ada kerbau, tidak ada babi juga. Laut tapi punya ikan yang banyak dan cahaya matahari yang hangat. Sepertinya menarik, terdengar seru katanya. Laut yang hangat, aku tidak suka desaku. Dia tidak ada terkena matahari, hanya kabut. Aku juga ingin melihat laut, Pak Guru. Dia bilang ke gurunya. Kemudian gurunya bilang, laut itu sangat jauh. Kau tidak bisa melihatnya dari sini. Tapi, Ibu Pak Guru pernah bilang, jika kamu berdiri di tempat yang sangat tinggi dan paling tinggi, kau bisa melihat lebih jauh. Kemudian, Mei berjalan menuju bukit. Sampai di tepinya, dia melihat ke bawah. Kemudian gurunya bertanya, apa yang kamu lihat, Mei? Aku melihat bunga bermekaran dan sapi yang sedang merumput. Tapi aku tidak bisa melihat laut. Kemudian, oh seperti itu, berarti kamu belum cukup tinggi. Kalau begitu, aku akan naik ke batu yang besar. Kemudian gurunya membantu Mei untuk naik ke batu besar itu. Kau sudah bisa melihat laut sekarang? Belum. Aku hanya melihat teras-teras. Dan aku melihat orang-orang Thai dengan rok yang hitam membawa barang-barang. Dan orang-orang suku Hmong dengan rok yang merah membawa pakaian ke pasar. Sudah tahu belum? Hmong dan Thai itu siapa? Mereka adalah suku-suku yang ada di Vietnam. Nah, kemudian Mei bilang, aku sepertinya harus berdiri lebih tinggi lagi.
Kemudian dia bilang ke guru, aku akan memanjat pohon yang ada di puncak bukit ini. Kemudian dia naik. Hup, hup, hup. Apa yang kamu lihat, Mei? Bapak guru bertanya. Aku melihat air terjun kita dengan arusnya yang sangat berkilau. Mei sedikit berpikir. Dia baru menyadari bahwa, ternyata desaku punya keindahan seperti ini. Tapi aku masih ingin melihat laut, Bapak Guru. Dia bilang ke Bapak Gurunya. Kita turun dulu ya, Mei. Laut itu sangat jauh. Kau harus menunggu sampai kau belajar abjad, sampai kakimu cukup kuat sekeras batu, sehingga kau bisa berjalan jauh sampai ke sana. Tapi Bapak punya satu ide. Mau mendengar itu? Mau, kata Mei. Kemudian Bapak menunjukkan apa coba? Bapak memberikan buku. Ini, katanya. Lihat ini, Mei. Ini adalah buku. Di dalam buku ini, kau bisa melihat laut dan hal-hal ajaib lainnya. Aku melihat warna biru. Aku melihat warna biru. Apa ini, Bapak Guru? Ini adalah permukaan laut. Laut ini terbentuk dari ratusan aliran arus sungai. Gitu. Dan sungai terbentuk dari ratusan alur. Jadi air-air yang ada di sungai itu muaranya ke laut. Lalu apa itu? Dia menunjuk sesuatu yang bentuknya sangat aneh. Apa benda kayu itu? Kemudian Bapak Guru menjawab, benda kayu ini adalah perahu. Dan kain yang di atas itu adalah layar. Ini adalah perahu nelayan. Ini perahu nelayan, Mei. Karena laut ada banyak ikan, dan bahkan ikannya itu sebesar rumah. Mei kemudian berpikir, jika ada ikan-ikan yang sebesar rumah, pasti laut sangat luas dan besar sekali. Kemudian Mei senyum ke gurunya. Aku pikir laut itu sangat jauh dariku. Tapi ternyata dia tepat di depanku ini. Di dalam buku kecil ini. Tuh, dan Mei senang. Ternyata dia sudah mulai mengenal laut yang penuh dengan warna biru. Dan ada ikan-ikan yang besar di sana. Dan ada perahu nelayan. Nah, demikian sesi kali ini. Jadi, teman-teman sebenarnya bisa pergi kemana saja dengan buku. Seperti Mei tadi, dia jadi tahu laut itu seperti apa dengan buku yang kecil itu. Tanpa harus berjalan jauh. Tapi saat besar nanti, jika teman-teman ingin melihat laut secara langsung, bisa. Tapi yang pertama sekarang adalah belajar untuk bisa membaca dan juga bisa berhitung. Nah, demikian. Terima kasih. Karena cerita-ceritanya seru ya. Ini berada di lisensi dari Let's Read Asia. Dan cerita ini berasal dari Vietnam. Terima kasih telah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.